Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Murifi. Alhamdulillah teman-teman bisa share lagi kegiatan hari ini. Dan kemarin tuh 2 hari saya tuh libur nggak up ya teman-teman, dikarenakan apa, lumayan sibuk juga ya teman-teman, jadi nggak sempat ngedit. Dan apalagi sekarang tuh Dada Afia ditambah lagi bapil ya teman-teman. Untuk demamnya itu udah reda, tapi di sini tuh Dada Afia bapil. Oke, mohon doanya aja semoga Dada Afia itu lekas sembuh total ya, amin. Nah teman-teman, lanjut lagi ke cerita videonya. Di sini tuh saya mau nyari dulu ya teman-teman ke grosir-grosiran untuk jajanannya atau bekalnya Aa Fikri ya, karena Aa Fikri mau berangkat kemah teman-teman, karena ada itu kepilih untuk lomba ikutan jambore gitu ya. Nah, dikarenakan Aa Fikri mau kemah 3 hari, jadi di sini tuh saya gercep untuk bukan ngambil, tapi beli-beli dulu jajanan yang dibutuhkan selagi Aa Fikri di kemah nanti ya teman-teman. Nah, tadi tuh saya udah ke grosir, tapi yang pertama itu nggak ada jajanan-jajanan seperti ini. Nah, di sini tuh ada banyak ya teman-teman, walaupun grosirannya itu nggak terlalu rapi teman-teman, tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting barang-barang yang kita butuhkan itu ada. Dan baru kali ini nih saya kesini, soalnya jarang banget. Kemarin juga kata Pak suami tuh pas nyari-nyari nggak ada. Nah, kata Pak suami kemarin di sini ada katanya. Nah, di sini tuh saya coba masuk, tapi alhamdulillahnya itu ada ya teman-teman, jadi nggak capek-capek nyari gitu teman-teman. Kalaupun mau pergi ke pasar itu tuh kagok ya teman-teman, karena yang dibutuhkannya juga cuma sedikit gitu, apalagi kan pasar lumayan jauh, dan lagi Dada Afia ditinggal sama mama ya teman-teman, atau eninnya. Nah, saya itu cari aja yang deket-deket aja ya teman-teman, yang penting barang-barang yang dibutuhkan Aa Fikri itu tuh kebeli semua ya teman-teman. Nah, di sini tuh beli camilan-camilannya aja ya teman-teman, sekalian juga pokoknya keperluannya aja, alat mandinya semuanya, karena untuk kemah seperti itu kan sekarang mah beda ya teman-teman, nggak seperti dulu gitu. Karena kalau dulu mah satu kelas ya, misalnya kelas 4, kelas 5 semua kelas anak muridnya itu ikut gitu. Nah, untuk tahun sekarang mah enggak nih teman-teman. Oke, singkat ceritanya tadi tuh saya udah pulang ya, dan di sini tuh malam harinya. Dan tadi itu sempat mati lampu teman-teman, jadi pas nyiapin barang-barangnya itu tuh nggak kerekam ya, karena mati lampunya itu dari mulai jam 5 sampai dengan jam 9 malam, bayangin tuh teman-teman. Nah, di sini gercep aja pas nyala lampu, saya gercep untuk beberes ya, karena Aa Fikri mau berangkat besok harinya teman-teman. Dan di sini tuh semuanya udah saya siapin, jadi saya tinggal masukin aja ke dalam ransel. Dan untuk baju-baju saya pilih-pilih mana yang mau dibawa, dan di sini tuh saya pilih baju-baju yang nggak tebal-tebal ya teman-teman, karena takutnya nanti nggak masuk ke ranselnya. Nah, dari satu kelas itu tuh cuman kebawa 8 orang apa 7 orang ya teman-teman, saya tuh lupa. Dan yang 4 itu cewek, 4 cowok kalau nggak salah ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya itu Aa Fikri itu ikut ya, kepilih untuk lomba jambore pramuka teman-teman. Maka dari itu Aa Fikri senang banget ya, tapi sayangnya Aa Fikri itu agak sakit teman-teman. Maka dari itu saya doping terus Aa Fikri dengan vitamin-vitamin dan juga obat ya teman-teman, agar badannya itu fit, karena takut juga ya kalau Aa Fikri kurang sehat. Karena nanti di sana tuh bukannya diam teman-teman, tapi banyak banget kegiatan yang harus dilakukan, seperti lomba morse ya kalau nggak salah, nursing gitu. Saya tuh kurang paham lah ya kalau yang seperti itu. Pokoknya banyak banget kegiatannya. Fikri itu kemarin jelasin, katanya yang lomba-lomba itu ini gitu. Nah, di sini tuh saya sambil ngarahin, nasehatin Fikri ya, nanti itu kalau di sana pokoknya jangan seperti ini, jangan gini, kan takutnya ya kalau anak-anak seperti ini makan masih ceroboh teman-teman. Jadi saya antisipasi aja buat nasehatin dia biar dia itu ngerti. Kalau di sana tuh jangan banyak bercanda, main-main kayak gimana gitu teman-teman, karena di situ kan dia lagi dibutuhkan untuk perlombaan. Jadi untuk bercandanya itu jangan sampai salah menempatkan gitu teman-teman. Dan dia itu harus fokus, harus belajar serius gitu ya, jangan sampai mengecewakan gurunya, karena takutnya nanti
dianya itu nggak kepilih lagi teman-teman. Nah, untuk masa kepilih atau enggaknya itu sih terserah gurunya, tapi saya mendoakan agar Fikri itu kepilih lagi karena itu benar-benar dia semangat banget ya. Maka dari itu jalannya kata saya kalau mau kepilih lagi Fikri itu harus serius dalam mengerjakan sesuatu gitu ya. Karena bercanda itu ada tempatnya teman-teman. Jangan sampai hal serius pun dibikin bercanda. Nah, itu tuh saya nggak mau. Jadi dari sedini mungkin saya kasih paham ya teman-teman, biar nantinya itu Fikri ngerti mana yang tempat bercanda, mana yang enggak gitu teman-teman. Nah, setidaknya kalau saya udah kasih arahan, mudah-mudahan masuk ya ke Fikrinya teman-teman, atau nempel gitu di hati dan pikirannya, dan nanti ke depannya Fikri bisa memilah-milahkan gitu. Karena Fikri mah orangnya ramah senyum ya teman-teman. Dia mah kalau lagi latihan nari pun ya di sekolahan itu tuh dari awal sampai akhir dia mah senyum terus gitu. Nah, itu tuh yang saya takutkan gitu, karena pramuka beda lagi ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ke cerita videonya. Nah, di sini tuh udah beres ya, packing baju, sarung, selimut, pokoknya alat sholat, alat mandi, baju ganti, dalaman ganti, bekal, snack, pokoknya udah saya packing teman-teman. Dan barusan tuh sengaja banget saya packingnya sama Fikri, biar apa? Biar Fikri tahu tempatnya di mana nih baju ganti, di mana nih alat mandinya gitu. Biar nantinya itu dia nggak nyari-nyari di sana teman-teman. Jadi pas mau ganti, oh ganti di sini nih, alat mandi di sini nih. Nah, seperti itu ya. Oke teman-teman, di sini tuh lanjut lagi untuk ngeberes-beresin barang-barang yang berantakan di ruangan ini ya, karena gak enak banget. Dan untuk Pak suami, anak-anak tuh pada bobok semuanya. Dan di sini tuh sekitaran jam 12:30 ya teman-teman, saya itu beres-beres karena belum ngantuk juga, daripada besoknya itu riweuh ya teman-teman, karena Fikri kan besok mau berangkat ya. Jadi saya kerjakan aja sekarang beres-beresnya, biar besok paginya itu tinggal nyiapin untuk bekal makannya aja ya. Pokoknya emak-emak mah pantang menyerah, pantang mundur ya teman-teman sebelum selesai pekerjaan. Pokoknya harus selesai dulu semuanya. Dan kalau sudah selesai semuanya baru deh saya bisa bobok dengan tenang gitu. Karena sebelum subuh saya harus benar-benar bangun. Mudah-mudahan gak kesiangan nih, karena 12:30 saya belum bobok ya teman-teman, masih beres-beres. Karena biar apa? Biar tenang aja ya. Nah, pokoknya di sini tuh kakak Fikri saya suruh istirahat setelah packing tadi, dan tidak lupa juga udah dikasih obat juga ya teman-teman, biar Fikri itu badannya fit, dan mudah-mudahan nanti pas di perkemahan sana itu Fikri badannya seger gitu teman-teman, dan nggak ada penyakit apapun. Alhamdulillah teman-teman, di sini tuh saya bangun 4:30 kurang ya, dan langsung aja gercep nih ke dapur sambil nunggu subuh ya. Dan di sini tuh saya udah angetin nasi yang kemarin ya, dan ini tuh nasi yang kemarin bukan untuk dibawa Fikri ya teman-teman, karena di teflonnya itu ada sisaan nasi, jadi saya angkat dulu terus masak lagi nasi yang baru ya. Dan untuk bekalnya itu simpel-simpel aja nih, karena Fikri pengennya itu bakwan mie ya, jadi saya bikin bakwan mie aja. Karena katanya kalau mie goreng terus itu tuh bosen teman-teman. Dan untuk telurnya saya itu pakai 2 aja, tapi ternyata tuh nggak cukup teman-teman. Jadi alhasil telurnya itu saya pakai semuanya 3-3-nya ya. Dan ini untuk nasi yang udah diangetin saya angkat dulu ya teman-teman. Dan untuk nasi yang udah diangetin ini atau udah digoreng ini bisa untuk sarapan pagi saya ya. Kalau Pak suami nggak mau nggak apa-apa ya teman-teman, karena Pak suami suka nasi yang anget, apalagi kalau udah ada nasi yang baru ya teman-teman di Magico. Oke, di sini saya lanjut untuk goreng mie-nya ya teman-teman, yaitu bikin bakwan mie seperti ini aja. Harus nama pakai cetakan gitu ya, biar bulat teman-teman. Tapi karena nggak ada cetakannya ya udah seadanya aja lah ya bentukannya teman-teman. Nah, di sini tuh saya pakai sendok dan juga garpu biar gampang, biar cepet juga. Dan di sini tuh Fikri lagi mandi ya, siap-siap, dan saya juga mau nyiapin dulu untuk sarapannya. Alhamdulillah untuk nasi yang di Magicom itu udah matang teman-teman, karena kalau masak nasi itu tuh tadi jam 4 ya, saya masak nasinya langsung, dan itu tuh langsung saya tidur lagi sebentar gitu. Dan alhamdulillah bangun ya, kebangunnya itu 4:30 kurang, takutnya saya kesiangan, bener-bener gak bisa bobo tenang nih.
Nah, untuk nasi angetnya saya alihkan ke kertas nasi ini ya. Sengaja banget saya nggak pakai misting, dikarenakan apa? Biar nantinya itu Fikri nggak riweuh bawa lagi wadahnya gitu teman-teman, karena takutnya nanti keberatan gitu ya. Apalagi untuk sekarang kan barang-barang yang dibawa juga lumayan banyak gitu teman-teman. Nah, di sini tuh untuk nasinya seperlunya aja, karena pas datang itu guru-guru yang pastinya itu nggak bakalan dulu masak-masak ya teman-teman. Jadi bawa dulu bekal dari rumah ya teman-teman, karena pas nanti datang di sana itu bisa langsung makan dulu, karena takutnya nanti anak-anak pada lapar. Pokoknya sekarang mah saya nyiapin yang simple-simple aja dulu ya teman-teman, biar bisa dibawa Fikri secepatnya. Karena kalau malam-malam bikin bakwan mie yang pastinya itu alot ya teman-teman, dan juga dingin, dan nantinya itu bau amis gitu karena kan pakai telur, dan nanti dimakannya juga nggak enak. Maka dari itu saya bikinnya dadakan aja. Oke, untuk nasinya dan juga bakwan mie-nya udah selesai nih, saya bungkus ya. Dan itu kakak yang besar tuh Ridwan itu dia juga mau sarapan, dan di sini Fikri berangkat lebih pagi ya teman-teman, karena untuk Fikri dia itu harus udah kumpul jam 6:30, udah ada sekolah ya teman-teman. Maka dari itu saya gercep aja buat Fikri buat siap-siap, karena Fikri itu ke sekolahnya lumayan jauh ya teman-teman. Nah, di sini saya minta tolong sama Pak suami untuk nganterin Fikri sampai ke sekolah, karena bukan apa-apa, barang yang dibawa itu lumayan berat ya teman-teman, karena takutnya nanti Fikri pegel-pegel atau kayak gimana. Dan mumpung ada Pak suami, jadi anterin dulu lah ya barang-barangnya Fikri sampai ke sekolah, biar Fikrinya cepet juga nyampe ke sana. Karena kan kalau dari sekolah sampai tujuan mah nantinya itu Fikri yang bawa gitu. Nah, di sini saya rapihin dulu baju-bajunya Fikri gitu ya, pakaiin juga aksesoris-aksesoris pramukanya gitu, biar gak ada yang ketinggalan. Karena kan kalau ada yang ketinggalan itu tuh repot banget teman-teman, karena kan lumayan jauh, apalagi Pak suami mau berangkat kerja gitu, dan nantinya kalau ada apa-apa susah banget gitu ya teman-teman untuk mengantar apa-apanya kalau Fikri ada yang kelupaan. Pokoknya itu saya mah tim orang yang riweuh ya teman-teman. Riweuhnya kayak gimana? Kalau tahu misalnya nih anak-anak mau ada acara apa, itu tuh saya gercep untuk nyiapin semuanya biar besoknya itu nggak riweuh. Ada yang ketinggalan ini, ketinggalan itu. Nah, seperti itulah ya. Nah, yang namanya riweuh emak-emak bukannya riweuh apa-apa ya, tapi kecemasannya dan juga ketepatannya. Karena kalau udah siap segala sesuatunya, itu tuh yang pastinya anak-anak juga bakal senang. Mungkin kelihatan kayak riweuh banget gitu ya bagi mereka mah, tapi bagi ibu-ibu mah ya seperti itu ya. Kalau ada sesuatu yang mau dikerjakan itu tuh bersiap-siap terlebih dahulu, biar nantinya itu enakan lah ke depannya ya untuk mengerjakannya gitu. Nggak ada yang lupa, gak ada yang ini, gak ada yang itu gitulah, seperti itu. Mungkin bicara saya itu kurang jelas, kurang dimengerti, jadi mohon maaf ya teman-teman, tapi tujuannya seperti itulah ya. Mudah-mudahan teman-teman juga pada ngerti, apalagi teman-teman semua kan pada ngerti ya kalau udah punya anak sekolah mah. Oke, di sini Fikri saya suruh baca doa dulu nih teman-teman, biar selamat sampai tujuan. Fikrinya sukses, mudah-mudahan menang ya teman-teman, amin. Saya bilang kalah menang jangan jadi soal, yang penting mah semangatnya dulu. Nah, di sini Fikri lanjut berangkat dan Pak suami pun ikut mengantarkan teman-teman. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.